Ya, Presiden Joko Widodo berharap pemberian vaksin COVID-19 terhadap guru dan tenaga pendidikan bisa memberikan sinyal positif bagi dimulainya sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang. Apakah hal itu memungkinkan? Langsung saja saya sapa yang mengulas topik ini. Yang pertama ada Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam Pak Saiful. Selamat malam Mbak Eva. Dan ada Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Eva. Sebelum kita bahas tadi Pak Pandu sempat mengatakan ada beberapa hal begitu ya yang memungkinkan lembaga pendidikan untuk menggelar sekolah tatap muka. Harus adanya konsensus, kemudian harus menilai seberapa siapkah begitu sekolah. Tapi dengan target Presiden Jokowi yang akan dilangsungkan sekolah tatap muka ini pada semester kedua, bulan Juli 2021. Menurut Anda memungkinkan atau tidak, Pak Pandu? Kalau bilang tidak kan tidak mungkin pada Pak Presiden ya. Tetapi itu artinya memungkinkan. Tapi kan Pak Presiden bilang tidak 100% tatap muka. Tapi sudah dimulai proses tatap muka dari proses belajar mengajar. Misalnya dari 5 hari sekolah gitu ya, 1 hari saja tatap muka, itu sudah memenuhi harapan kita semua, termasuk Pak Presiden. Karena kan selama ini kelihatannya proses belajar jarak jauh itu malah membuka gap yang sangat besar. Terutama gap daripada orang yang kaya sama orang yang miskin. Artinya orang kaya itu kan yang punya pulsa, yang punya gadget dan sebagainya. Tapi anak-anak yang kekurangan pulsa dan sebagainya kan mereka kasihan. Jadi ini yang perlu atasi gap ini. Kedua, bahwa tatap muka ini adalah bukan 100% harus dilakukan serentak. Di pentahapan itu menjadi penting. Dan juga tidak perlu 1 hari, gitu. Misalnya tatap muka separuh hari, gitu kan. Dan itu bisa bergantian, karena kita kalau ingin tatap muka di kelas, supaya kelas itu juga ada jaga jarak, nah tidak 100% harus masuk semua. Dengan bergantian tadi, maka kita bisa melatih supaya tatap muka tetap berjalan, daring tetap berjalan. Nanti lama-lama kemudian kita mungkin 2 hari, kemudian kalau sudah mulai terkendali pandeminya, bisa 3 hari tatap muka, 3 hari daring dan sebagainya. Jadi hibrid itu adalah pilihan yang harus dilakukan, karena era pandemi ini kita belum 100% mengendalikan. Kalau nanti benar-benar sudah bisa mengendalikan 100%, maka itu akan lebih mudah kita melakukan proses belajar tatap muka. Oke, artinya harus bertahap dan juga berproses. Pak Saiful, Anda salah satu yang mendukung rencana untuk pemberlakuan sekolah tatap muka ini. Mengapa Anda mendukung ini? Ya, jawabannya sebenarnya hampir persis sama Pak Pandu, bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kita setelah kita evaluasi setahun ini hanya efektif 30%, Mbak Eva. Artinya harus jujur diakui, kalau mau disampaikan apa adanya, sudah terjadi learning loss atau anak-anak didik kita kehilangan proses belajar mengajar hampir setahun ini. Nah, tentu target Pak Presiden bulan Juli itu menjadi bagian dari solusi kita. Nah, ada beberapa catatan. Catatan yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Pandu, dan ini sesuai dengan SKB 3 Menteri yang sebenarnya sejak Januari yang lalu sudah diperbolehkan sekolah-sekolah untuk memulai, tapi dengan catatan masih terbatas. Mulai dari kad kehadiran, terus kemudian jumlah siswa di sekolah, dan seterusnya. Catatan yang kedua, ini memastikan bahwa sekolah harus siap melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Pada konteks ini, sekali lagi, sekolah tatap muka ini sifatnya masih terbatas. Yang ketiga, kita minta Kemendikbud untuk memastikan betul bahwa sekolah-sekolah siap untuk mengadakan protokol kesehatan. Inilah peran aktif dari Kemendikbud untuk koordinasi dengan kepala-kepala dinas dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Oke. Catatan yang
akhir saya kira ini menyangkut soal memastikan seluruh kepala sekolah, seluruh guru dan tenaga pendidikan di sekolah sudah selesai divaksin yang kurang lebih sejumlah 5 juta itu sampai pada bulan Juli itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila kemudian nanti tidak seluruh tenaga pendidik itu selesai divaksin pada bulan Juni, apakah memungkinkan untuk diberlakukan kebijakan sekolah tatap muka pada bulan Juli ini? Artinya kalau masih membayangkan belum sepenuhnya menyentuh 5 juta guru dan tenaga pendidikan, berarti dibuka secara bertahap bagi sekolah yang guru dan tenaga pendidikannya sudah divaksin. Oke. Jadi graduasi itu menjadi penting karena sekali lagi saya sampaikan oleh Pak Pandu, kita masih dalam suasana pandemi COVID. Oke, Pak Saiful, beberapa sekolah sebetulnya sudah mulai memberlakukan tatap muka. Dari beberapa sekolah yang kemudian sudah melakukan tatap muka, kegiatan belajarnya secara tatap muka, apa saja catatan-catatan dari DPR yang kemudian perlu dievaluasi dan perlu menjadi catatan pada saat nanti benar-benar dikeluarkan kebijakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara nasional? Sekolah harus memastikan, evaluasi kami, sekolah harus memastikan pelaksanaan protokol kesehatan berjalan sekolah. Nah, catatan yang kedua, memang ini menyangkut soal pola baru sejak siswa pergi dari rumahnya sampai sekolah, itu juga harus menjadi perhatian. Karena tingkat penularan tidak terjadi di sekolah, bisa terjadi di saat perjalanan menuju sekolah atau pulang sekolah. Nah, pada konteks ini kita minta peran orang tua betul-betul mengambil peran yang efektif. Jangan sampai anak-anaknya dibiarkan masih menggunakan angkutan umum dan tidak disiplin menggunakan masker dan seterusnya itu. Nah, ini catatan kita, Mbak. Jadi yang ketiga, tapi sekolah yang masih menggunakan padat kurikulum dan waktu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Pandu itu menjadi penting. Sekarang itu sifatnya saya kira kita tuntaskan rindunya anak-anak untuk kembali ke sekolah saja. Karena itu seminggu saya kira Juli itu kita mulai dalam seminggu cukup sekali atau 2 kali dan jamnya cukup 3 jam atau 2 jam. Setelah itu anak-anak bisa pulang. Oke, Pak Pandu tadi yang sempat disebutkan. Jadi sekolah harus mulai simulasi untuk tahapan bulan Juli ini. Oke, harus mulai simulasi begitu ya. Oke, Pak Pandu tadi Pak Saiful sempat mengatakan utamanya salah satunya adalah bagaimana kemudian aktifnya peran orang tua untuk mengawal anak-anak yang mulai bersekolah tatap muka. Tadi dalam paket sebelumnya Anda mengatakan ini konsensus, kesepakatan antara komunitas sekolah. Tentunya juga sama orang tua ya, Pak Pandu ya. Nah, bagaimana kemudian nanti pemerintah harus bicara terhadap orang-orang tua yang kemudian masih khawatir melepas anaknya untuk berangkat sekolah tatap muka? Iya, jadi kalau masih ada yang khawatir, repot kita. Jadi semuanya kan harus memulai suatu kesepakatan. Jangan nanti main salah-salahan. Karena kalau ada apa-apa, itu bisa main salah-salahan, bisa tidak produktif gitu. Karena ini adalah era pandemi, jadi kita semacam pembatasan sosialnya itu berbasis komunitas sekolah. Nah, komunitas sekolah kan ada orang tua, ada tenaga pendidik, dan kalau perlu kita juga meningkatkan peranan UKS, usaha kesehatan sekolah. Selama ini usaha kesehatan sekolah itu agak tidak begitu penting. Di dalam era pandemi ini, peranan puskesmas, dinas kesehatan, itu ikut membantu untuk yang kita sebut sebagai program usaha kesehatan sekolah itu ditumbuhkan kembali.
Jadi yang paling penting juga setiap anak sekolah itu adalah kader kesehatan kita. Jadi mereka harus juga diberitahu bagaimana bersikap, berperilaku dalam era pandemi. Jangan dijadikan objek. Jadi anak-anak kita sekaligus mempunyai kesempatan emas mendidik generasi muda kita bagaimana bersikap dalam pandemi ini. Karena pandemi ini kan bukan pandemi yang terakhir. Nanti kita akan juga menghadapi pandemi yang akan datang, dan kalau kita menumbuhkan sikap bertanggung jawab dari generasi muda, itu mereka akan lebih siap menghadapi pandemi dibandingkan pengalaman kita 2 tahun ini. Jadi itu yang menurut saya harus juga dilibatkan. Oke, kalau kemudian bicara anak didik adalah kader kesehatan. Vaksinasi yang saat ini ditargetkan adalah untuk tenaga pendidik. Kalau kemudian selesai di bulan Juni, maka bulan Juli sudah bisa dimulai proses pembelajaran tatap muka. Ada sebagian kepala daerah yang menganggap perlu dilakukan vaksinasi terhadap anak didik juga. Menurut Pak Pandu, apakah memang penting untuk memastikan anak didik juga diberikan vaksinasi dulu sebelum akhirnya ikut dalam sekolah tatap muka? Iya, nanti kan pada gilirannya juga paling tidak akhir tahun ini ya, itu anak sudah bisa divaksinasi. Jadi selain kita, sekarang kalau kita memprioritaskan guru, itu adalah supaya guru jangan ada yang mengalami sampai meninggal kan, sampai kolaps. Kalau guru kan lebih susah dia. Dan anak sekolah juga harus juga mulai supaya juga jangan terinfeksi, gitu kan, karena bisa menjadi sumber penularan untuk orang tuanya juga. Betul. Kalau mereka membawa infeksi dari sekolah ke orang tuanya di rumah juga tidak baik, gitu. Jadi mereka juga bertanggung jawab. Dan sekarang kan sedang ada penelitian bahwa penelitian udah mencakup usia 18 sampai 12 tahun. Jadi nanti dalam kurang lebih 3 bulan mendatang, itu anak 12 sampai 18 tahun kalau sudah ada datanya cukup diberikan vaksin, itu akan bisa langsung diberikan pada berbasis sekolah. Dengan demikian sekolah menjadi penting karena bisa menjadi tempat untuk memperluas program vaksinasi melalui sekolah. Ini yang menurut saya kita harus persiapkan. Oke, pertanyaannya kemudian kalau memang sekolah tatap muka sudah mulai secara bertahap dimulai pada semester kedua atau bulan Juli 2021, harus dimulai dari jenjang yang mana? Karena ada yang menganggap lebih baik dimulai dari jenjang SD dan bahkan juga sekolah luar biasa karena mereka yang butuh sekali untuk interaksi langsung dengan pendidiknya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa lebih baik dimulai dari tingkat yang dewasa karena mereka juga sudah paham begitu ya soal pandemi COVID-19. Nah, yang mana yang lebih dulu lebih baik dibuka sekolah tatap mukanya? Saya ke Pak Saiful dulu, tapi dijawab setelah jeda. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Bersama kami di CNN Indonesia Newscast, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, menurut Anda yang lebih dulu untuk memberlakukan sekolah tatap muka itu jenjang pendidikan yang mana? Yang SD dulu kah atau yang justru yang sudah mahasiswa dulu? Di dalam SKB 3 Menteri, Mbak Eva, itu sudah diatur dalam tahap awal karena ada kebutuhan. Jadi yang lebih dulu adalah SMK, SMA. Kemudian susul berikutnya level SMP, kemudian SD dan terusnya ke bawah sampai PAUD. Itu semua sudah diatur di dalam SKB 3 Menteri. Nah, termasuk yang tadi ada orang tua yang ragu dan takut menyekolahkan anaknya, di dalam SKB diatur bahwa orang tua punya hak untuk tidak menyekolah anaknya. Berarti sekolah wajib tetap melaksanakan PJJ. Gitu. Oke. Itu sudah diatur. Apakah itu kemudian tidak menjadi sumber masalah baru? Artinya tidak ada kebijakan yang sama begitu loh antara satu anak didik dengan yang lainnya karena ada keberatan misalnya dari pihak orang tua? Sementara ini
saya kira nggak ada masalah karena sifatnya masih hybrid. Jadi sekolah bisa melaksanakan, menyelenggarakan dengan cara baik pembelajaran jarak jauh maupun secara tatap muka. Ini pilihan yang paling mungkin dan paling baik menurut kami karena kita menyerahkan kedaulatan keselamatan anak kepada orang tuanya. Dan posisi sekolah wajib melaksanakan apa yang menjadi salah satu dari. Oke, sekarang saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, tapi kalau kemudian ada pemikiran yang mengatakan bahwa sebetulnya yang paling membutuhkan sekolah tatap muka ini justru anak-anak didik yang usia dini begitu, yang sekolah dasar, karena mereka butuh untuk langsung bertemu dengan pendidik mereka begitu, dengan guru mereka. Menurut Anda bagaimana? Ya, itu kan tergantung kesiapan sekolah. Kalau ada sekolah SD misalnya siap, betul-betul siap ya. Jadi itu harus dievaluasi betul. Ya, kalau saya nggak keberatan. Itu kan jadi yang paling penting adalah kesiapan komunitas sekolah. Jadi kan kita orang tuanya siap, gurunya siap, dan anaknya juga bisa untuk dilakukan proses hibrid. Tadi hibrid loh, bukan 100% tatap muka. Sebenarnya yang orang persepsinya adalah kita akan tatap muka 100%. Nggak akan sampai ke arah sana. Mungkin masih baru 1 hari, 2 hari per minggu, kemudian nanti 3 hari. Tetap akan komposisi hibrid itu bisa bervariasi. Apalagi kalau pengalaman dari negara-negara lain yang 100% tatap muka, itu malah merugikan. Karena tiba-tiba ada satu kasus penularan, akhirnya sekolah itu ditutup. Kan itu merugikan. Lebih baik sekolah tetap berjalan, kita menjaga proses belajar mengajar, dan saling mengingatkan, dan sehingga proses belajar mengajar ini secara bertahap akan aman, dan yang penting prosesnya berjalan terus. Ini kan kita tidak ingin generasi muda kita, apalagi sekarang kan Indonesia mengalami bonus demografi. Bayangkan kalau bonus demografi ini terjadi, tetapi kaum muda kita tidak terdidik dengan baik, maka kita kehilangan kesempatan emas untuk membuat negara ini lebih cepat maju untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi ini juga. Iya, apalagi seperti tadi kata Pak Saiful, learning prosesnya hilang sampai 70% begitu ya Pak Saiful? Betul, Mbak. Oke, tapi idealnya sebetulnya kalau kemudian diberlakukan sekolah tatap muka, apakah secara serentak ataukah ada persyaratan daerah-daerah tertentu yang kemudian bisa melakukan sekolah tatap muka ini, Pak Pandu? Ya, jadi kan tanggung jawabnya kan tanggung jawab bersama. Jadi gubernur atau bupati yang lainnya juga harus mendukung gitu. Dia akan daerah-daerah yang tenaga pendidiknya masih ada yang belum divaksinasi, itu harus diusahakan. Kalau bahkan kan guru juga ada persyaratan, misalnya boleh kembali mengajar kalau sudah divaksinasi gitu misalnya. Jadi semacam motivasi untuk tenaga pengajar yang tadinya masih ragu untuk segera divaksinasi, karena ini kesempatan yang tidak akan terulang lagi, karena vaksinasi ini kan berjalan terus, bergulir terus dari tenaga pendidik, mungkin tenaga publik dan sebagainya. Jadi nggak mungkin muter lagi gitu. Jadi begitu ada giliran, cepat mengambil giliran itu untuk segera divaksinasi. Ini yang penting karena penduduk kita kan besar sekali, dan kita ingin semua penduduk bisa divaksinasi. Oke, jadi segala keputusan itu otonom di daerahnya masing-masing. Anda setuju dengan itu, Pak Saiful? Ya, memang skema kita serahkan pada daerah-daerah, karena daerah-daerah yang tahu persis, dinas daerah yang tahu sekolah-sekolah yang siap dan yang tidak siap. Itu hampir pasti keserentakan itu masih mengandaikan basis daerah-daerah itu. Nah, karena itu mungkin serentak ada dalam satu provinsi, tapi di provinsi yang lain mungkin masih merasa belum aman, mungkin tidak melaksanakan pelajaran tatap muka. Tapi spiritnya sekali lagi
Mbak Eva, Ya. yang dimaksud keserentakan adalah tetap berbasis kepada keamanan siswa. Dan itu semua yang tahu adalah seluruh pemerintah daerah, dalam ini adalah dinas pendidikan. Oke, artinya target Presiden untuk pembelajaran sekolah tatap muka pada semester kedua ini bukan berlaku mutlak begitu ya Pak Saiful? Artinya tidak betul-betul semua langsung diberlakukan sekolah tatap muka, tapi tergantung dari kesiapan sekolah ataupun daerahnya masing-masing begitu ya Pak Saiful? Betul. Karena dunia pendidikan kita basisnya sangat plural sekali, antar daerah, perbedaan geografis, kesiapan, bahkan kalau mau didetailkan kira-kira Mbak Eva, mungkin ada sekolah yang sudah semestinya siap, tapi tiba-tiba tidak siap mengadakan protokol kesehatannya. Jadi begitu sangat variatif masalah yang kita dapati di lapangan. Padahal tetap pada posisi ketika sekolah tidak siap melaksanakan protokol kesehatan, hampir pasti kita minta untuk tidak melaksanakan. Apa yang dibilang oleh Pak Pandu, kesiapan lingkungan sekolah itu poinnya di sana memang. Oke, idealnya protokol kesehatan yang diharapkan oleh DPR akan diberlakukan itu seperti apa, Pak Saiful? Satu, semua persediaan terkait dengan hand sanitizer-nya, thermogennya, terus kemudian beberapa cuci di sekolah, dan kalau basisnya masih belum ditambahin dengan basis tempat cuci yang nama ini ada, itu hampir pasti tidak sesuai dengan standar. Begitu. Dan seterusnya dan terusnya. Itulah yang kami sebut ini butuh panduan yang serius, butuh pengawasan yang serius dari dinas pendidikan di masing-masing daerah. Kalau tidak, risikonya juga cukup berat. Karena itu sekali lagi variasi yang begini sangat berbeda antar daerah ini, yang menjadi penting komunikasikan dengan baik, terkoordinasi dengan baik Kemendikbud. Oke, artinya diberlakukan protokol 3M begitu ya Pak Saiful. Kalau bagaimana kemudian dengan testing misalnya, apakah menurut Anda itu perlu dilakukan di sekolah? Anggaran kita nggak cukup untuk itu, karena semua dalam rangka persiapan ini basis anggaran kita diambil dari dana BOS. Karena kita belum sanggup untuk memberikan skema di luar dana BOS. Nah, dana BOS ini sangat terbatas Mbak Eva, jadi hampir pasti kalau dipakai untuk testing nggak cukup. Nah, karena itu ini tingkat kehati-hatian itu menjadi penting. Kesiapan sekolah ukur dari kemampuan mereka untuk menyiapkan protokol kesehatan. Oke, Pak Pandu, tadi Pak Saiful sempat mengatakan yang kemudian menjadi titik penting adalah di saat perjalanan anak dari rumah menuju ke sekolah. Nah, kalau menurut Anda protokol kesehatan yang ideal itu untuk memperlakukan sekolah tatap muka itu seperti apa? Ya, pertama kondisi sekolahnya itu penting, ya kan. Pertama kondisi sekolah, terutama sekolah yang modern ini dengan menggunakan air conditioning, ya, alat pendingin. Nah, ini ventilasinya perlu dijaga betul, gitu kan. Jadi penularan kan paling berisiko kalau di ruang tertutup. Nah, ini yang perlu. Jadi sekolah-sekolah yang di lama gitu, kalau dulu saya sekolah tuh nggak ada pakai air pendingin, tapi jendelanya besar sekali. Dan barangkali juga sekolah-sekolah yang masih menggunakan AC itu mulai memikirkan untuk bagaimana supaya ventilasinya bagus, ya kan. Kedua, tadi sarana-sarana kesehatan lainnya itu. Ketiga adalah kerjasama dengan puskesmas. Jadi kalau ada apa-apa, itu menjadi terhubung sama layanan kesehatan termasuk testing. Jadi testing tidak menjadi tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab public health, tanggung jawab puskesmas di situ kalau ada dugaan-dugaan kasus gitu kan.
Yang ketiga adalah memang transportasi dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Itu jangan sampai nanti kalau kita lihat kan habis sekolah itu anak-anak tidak tahu siapa yang menjemput atau tidak langsung pulang ke rumah. Nah ini juga berisiko juga. Jadi memang kita perlu simulasi menurut saya itu bagaimana supaya proses ini bisa berjalan cukup aman gitu. Jadi tidak ada kerumunan anak sekolah setelah pulang dari usia sekolah dan sebagainya. Jadi tidak mudah memang, tetapi kita bisa mengusahakan, tapi yang itulah pentingnya tahapan dan kerjasama dari pengertian semua pihak. Oke, simulasi yang ideal bentuknya seperti apa? Atau kapan dimulainya, Pak Pandu? Ya mulai sekarang kita juga bisa melakukan simulasi sebenarnya. Jadi kan ada brosur-brosur yang juga harus dipelajari oleh sekolah, oleh guru, kesepakatan. Semua harus mempunyai pemahaman yang sama. Jangan sampai nanti begitu hari hanya ada masih mempunyai persepsi yang berbeda. Nah ini yang seringkali terjadi karena menunggu sampai Juli. Jangan menunggu sampai Juli. Begitu vaksinasi ini sudah selesai ya, kira-kira sebulan ini, bulan depan kita sudah mulai bertahap untuk mempersiapkan. Oke, Pak Saiful, rencananya memang simulasi ini akan segera dimulai juga begitu ya? Kita berharap begitu, tanpa simulasi pasti chaos di lapangan, di sekolah. Itu kita berharap inisiatif dari sekolah untuk bikin simulasi pembelajaran tatap muka pada bulan Juli. Taruhlah mungkin bulan Juni itu sudah mulai dibikin simulasi-simulasi supaya anak-anak juga mengerti dia harus berposisi seperti apa, anak harus mengambil langkah seperti apa dan seterusnya. Nah karena itu video simulasi ini menjadi penting karena kalau leaflet masih rumit. Nah saya paling mungkin adalah dibikin video simulasi dan setahu saya Kemendikbud sudah menyiapkan itu Mbak Eva. Kan sosialisasinya, misalnya di kelas perilaku siswa harus seperti apa. Itu semuanya harus ada video simulasinya supaya mudah dipahami oleh orang-orang tua dan anak-anak sejak sebelum mereka masuk pada bulan Juli. Oke, apakah kemudian simulasi ini juga mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk membuat para orang tua yang mungkin saat ini masih keberatan, masih khawatir melepas anaknya untuk mulai sekolah tatap muka di semester 2 di bulan Juli nanti, supaya mereka akhirnya bisa memahami begitu dan bisa merasa aman melepas anak-anaknya sekolah tatap muka, Pak Saiful? Ya, saya kira simulasi ini bisa menjadi medium untuk meyakinkan orang tua. Saya setuju, Mbak Eva. Sekali kita juga pahami bahwa takutan kekhawatiran orang tua kan memang kadang tidak berdasarkan kepada objektif yang sesungguhnya. Nah, simulasi ini akan memberikan gambaran, meyakinkan kepada semua pihak, tidak terkecuali orang tua, bahwa protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik di sekolah. Dan itu detail yang harus dipersiapkan oleh orang tua dan anak di sekolah. Oke, Pak Saiful, terakhir, bagaimana kemudian DPR akan mengawasi segala proses untuk menuju kebijakan pemberlakuan sekolah tatap muka di bulan Juli nanti dan memastikan agar memang sekolah tatap muka ini tidak dikhawatirkan menjadi klaster baru begitu, menjadi sebuah klaster sekolah begitu nantinya. Kita meminta kepada Kemendikbud untuk bikin semacam tim task force yang dia day to day bisa melakukan koordinasi langsung terkait dengan kesiapan sekolah. Ini menjadi penting karena rentang kendali ini kalau nggak Kemendikbud langsung, biasanya dinas-dinas
seringkali tidak berani mengambil putusan. Ini yang lalu seringkali delay kebijakan dari level pusat ke level daerah. Nah, dengan Mendikbud membuat tim task force, ada kepercayaan diri dari teman-teman dinas pendidikan di daerah-daerah yang meyakinkan bahwa sekolah-sekolah sudah sesuai dengan standar untuk melaksanakan dan tidak akan menjadi kluster baru dalam penyebaran COVID-19. Baik, sekarang saya ke Pak Pandu. Terakhir Pak Pandu, Anda mengatakan bahwa konsensus atau kesepakatan komunitas sekolah itu menjadi kunci terlaksananya atau lancarnya pelaksanaan sekolah tatap muka. Bagaimana caranya supaya bisa tercapai kesepakatan atau konsensus komunitas sekolah ini? Ya, komunikasi. Kuncinya di komunikasi dan keterbukaan. Kalau memang masih dirasa kekurangan, disepakati apakah kekurangan ini masih bisa kita atasi nggak di komunitas sekolah. Kalau tidak bisa diatasi oleh komunitas sekolah, mungkin harus minta bantuan dari dinas pendidikan setempat dan sebagainya. Jadi dengan melihat memetakan kembali situasi sekolah dan kesiapan sekolah, kesiapan orang tua, kesiapan anak didik, dan yang paling penting itu yang terlupakan tadi itu kerjasama dengan dinas kesehatan atau dengan puskesmas setempat yang terdekat. Karena kalau ada apa-apa bisa lebih cepat gitu kan, karena tidak mungkin kita berdiri sendiri dalam masalah era pandemi ini, tanggung jawabnya tetap ada di kesehatan. Dan menurut saya malah kita bisa melibatkan teman-teman dari dinas kesehatan atau puskesmas yang terdekat atau instansi kesehatan lain mendidik kembali gitu kan, melakukan edukasi ke orang tua, ke murid, karena mereka mungkin lebih dipercaya kalau yang orang kesehatan yang memberikan informasi yang tentang masalah pandemi ini atau masalah bagaimana menghindari penyakit, bagaimana menghindari penularan, dan memakai masker yang benar seperti apa, membuang masker seperti apa, dan sebagainya. Iya, semoga supaya tidak ada lagi kekhawatiran begitu ya setelah kemudian program belajar tatap muka ini benar-benar akan dilaksanakan secara nasional. Pak Pandu dan Pak Saiful, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Semoga tentunya pelaksanaan belajar tatap muka ini bisa berjalan lancar dan terlaksana dengan baik dan tentunya tidak menciptakan klaster baru. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam.